Saya Deden Hilman, mahasiswa psikologi. Pada kesempatan ini saya memiliki tugas dalam mata kuliah psikologi klinis, di mana saya memiliki permasalahan mengenai seorang anak yang kecanduan gadget. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan anak tersebut. Seberapa merusak, seberapa kecanduan Nathan terhadap gadget? 1 dari 10, 10. 1 dari 10, 10. Kalau ceritanya gimana, Mas? Kenapa sangat kecanduan seperti itu? Waktu itu awal-awal kelas 5 tuh tawarin HP, dikasih HP, langsung buka TikTok, buka Snapchat. Nah itu tuh masih biasa tuh, makin lama tuh sampai kecanduan, makan sampai main gadget, terus tidurnya sampai jam 12 misalnya. Di usia Nathan kelas 5 SD, Nathan biasa tidur jam 12 malam gara-gara main gadget. Terus apa pengaruh dari gadget terhadap diri Nathan? Apakah merasa pusing? Apakah bagaimana? Mungkin kalau misal begadang nanti pas bangunnya jadi pusing, terus kalau lagi gas agak susah fokus. Karena kecanduan. Lebih berharga mana antara gadget dan makan? Makan Dulu tidur. tidur raya. Oke. Apakah gadget mempengaruhi fokus Nathan terhadap pendidikan? Kan sekarang Nathan lagi masa pendidikan ya. Itu berpengaruh apakah ada ini? Jadi kalau di kelas tuh jadi susah fokus, jadi pelajarannya nggak masuk. Biasanya aplikasi apa aja yang Nathan buka ketika bermain gadget? Paling TikTok, terus main game Free Fire, nonton YouTube juga kadang-kadang. Oke. Biasanya kalau buka HP orang tua suka melarang. Tergantung waktunya, misal pulang sekolah tuh, itu pulang sekolah, kalau pulang sekolah sampai rumah buka baju langsung main HP, itu dibiarin. Tapi misal udah waktu makan masih main HP, dimarahin. Apalagi kalau udah waktu sholat, terus juga kalau udah waktu tidur, kadang-kadang juga HP-nya disita kalau udah waktu tidur. Kan dalam satu hari itu ada 24 jam. Berapa jam yang Nathan habiskan untuk bermain HP dalam satu hari kira-kira? Sekitar 14 jam Nathan habiskan untuk bermain gadget. Terima kasih Nathan atas informasinya. Mudah-mudahan Nathan tidak kecanduan gadget. Di dalam otak kita terdapat dopamin atau neurotransmitter, di mana dopamin adalah hormon atau zat kimia yang dapat memberikan kita perasaan bahagia. Maka, ketika seseorang bermain game, men-scroll TikTok, bermain aplikasi-aplikasi lain, atau ketika seseorang mendapatkan sesuatu, mereka merasakan kebahagiaan. Hal itu disebabkan oleh hormon atau zat dopamin yang terkandung di dalam otak kita. Kecanduan gadget dapat menimbulkan berbagai bahaya baik terhadap mental ataupun fisik yang dapat mengganggu aktivitas kita. Berikut akan saya sampaikan beberapa dampak yang dapat kita rasakan ketika kita mengalami kecanduan gadget. Di antaranya ada gangguan kesehatan fisik. Di antara dari gangguan kesehatan fisik, yang pertama adalah masalah mata. Terlalu lama menatap layar gadget dapat menyebabkan ketegangan mata, mata kering, atau bahkan gangguan penglihatan seperti miopia atau rabun jauh. Gangguan kesehatan fisik yang kedua adalah gangguan postur tubuh. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan postur tubuh yang buruk, seperti sakit leher, punggung, atau bahu akibat duduk dalam posisi yang tidak ergonomis. Gangguan fisik yang ketiga adalah masalah tidur. Paparan cahaya
biru dari layar gadget dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan insomnia atau gangguan tidur lainnya. Berikut adalah gangguan mental atau emosional yang disebabkan oleh kecanduan gadget. Gangguan mental dan emosional, kecemasan dan depresi. Kecanduan gadget, terutama media sosial, dapat meningkatkan perasaan kecemasan dan depresi karena penggunaan sering membandingkan diri mereka dengan orang lain atau merasa cemas akan kehilangan koneksi sosial. Stres, terlalu banyak informasi yang diterima dari gadget dapat menyebabkan overload informasi yang pada gilirannya memicu stres. Kurangnya interaksi sosial nyata menyebabkan kecanduan gadget yang dapat mengurangi waktu yang menghabiskan untuk berinteraksi langsung dengan orang lain dan penting untuk kesejahteraan sosial dan emosional. Maka psikologi klinis hadir untuk memberikan penanganan untuk anak-anak yang mengalami kecanduan gadget atau adiktif dalam penggunaan gadget. Penanganan kasus anak yang memiliki kecanduan gadget dalam konteks dunia klinis melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek psikologis, medis, dan sosial. Berikut adalah beberapa teori yang relevan untuk menangani kecanduan gadget pada anak. Yang pertama, teori perilaku atau behavior. Teori ini mengajarkan bahwa kecanduan gadget dapat diperoleh dan dipelihara melalui reinforcement atau penggunaan positif atau negatif. Misalnya, anak mendapatkan penggunaan berupa hiburan atau penghargaan setiap kali menggunakan gadget. Dalam penanganannya, pendekatan berbasis perilaku dapat melibatkan teknik seperti reward system untuk mengubah kebiasaan dari time out untuk memberikan konsekuensi negatif pada penggunaan gadget yang berlebihan. Teori yang kedua adalah teori kognitif. Teori ini berfokus pada cara anak memproses informasi yang bagaimana pola pikir mereka dapat mempengaruhi perilaku kecanduan gadget. Seringkali dipengaruhi oleh cara anak menginterpretasikan penggunaan gadget sebagai suatu kebutuhan yang tidak biasa, dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penanganan berbasis teori ini dapat melibatkan terapi kognitif untuk membantu anak mengenali dan mengubah pola pikir negatif atau tidak realistis mengenai keterkaitan terhadap gadget. Yang ketiga, ada teori psikoanalitik. Sigmund Freud dan teori psikoanalitiknya berfokus pada konflik internal dan ketidaksadaran. Dalam konteks kecanduan gadget, anak mungkin menggunakan gadget untuk menghindari perasaan atau masalah emosional yang lebih dalam, seperti kecemasan atau ketidakpuasan. Pendekatan terapeutik untuk melibatkan eksplorasi dan pemahamannya lebih dalam tentang konflik internal yang ada mungkin berkontribusi pada perilaku kecanduan. Yang keempat adalah teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan peran model sosial dalam pembelajaran anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa atau teman sebaya dalam penggunaan gadget yang berlebihan di sekitar mereka dapat mempengaruhi kebiasaan mereka. Penanganan penggunaan teori ini melibatkan pembentukan lingkungan yang mendukung perilaku sehat, misalnya dengan mengajarkan pola penggunaan gadget yang seimbang dan memberikan contoh yang baik. Yang kelima adalah teori pengolahan stres. Kecanduan gadget pada anak bisa menjadi sebagai cara untuk mengatasi stres atau frustasi. Berdasarkan teori pengolahan stres, anak yang menghadapi tekanan emosional mungkin mencari pelarian melalui penggunaan gadget. Terapi yang berbasis teori ini akan membantu anak mengembangkan keterampilan untuk mengelola stres secara lebih sehat seperti teknik relaksasi, olahraga, atau seni.
Teori yang keenam adalah pendekatan sistem keluarga atau family system theory. Teori ini melibatkan anak dalam konteks sistem keluarga yang lebih luas. Kecanduan gadget pada anak bisa dipengaruhi oleh dinamika keluarga, seperti kurangnya pengawasan orang tua, ketidakharmonisan keluarga, atau kurangnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan anak. Pendekatan ini melibatkan intervensi pada tingkat keluarga untuk memperbaiki komunikasi dan aturan yang berkaitan dengan penggunaan gadget di rumah. Secara klinis, penanganan kecanduan gadget pada anak sering melibatkan gangguan beberapa pendekatan ini. Gangguan pada penyebab dan dampak yang muncul pada anak seperti konseling keluarga, terapi perilaku kognitif atau CBT, serta pendidikan orang tua yang kepada anak tentang penggunaan teknologi yang sehat adalah beberapa intervensi yang efektif.